Ada saat dalam hidup ketika dunia terasa mengecil, seolah udara pun enggan memberi ruang untuk bernapas. Langkah terasa berat, waktu berjalan lambat, dan hati dipenuhi pertanyaan yang tak kunjung menemukan jawaban. Kamu menatap langit yang sama setiap hari, berharap ada tanda kecil bahwa keberadaanmu masih berarti. Namun yang datang hanya sunyi, panjang, dan menguji kesabaran. Di titik inilah banyak orang menyebut dirinya kalah, gagal, tidak cukup baik. Padahal mereka tidak pernah benar-benar salah. Mereka hanya sedang berada di persimpangan kesadaran, tempat jiwa mulai belajar mendengar suara yang selama ini tertutup oleh bising dunia. Putus asa bukan tanda akhir. Ia seringkali adalah undangan, panggilan lembut, agar kamu berhenti berlari dan mulai melihat. Melihat luka yang perlu dipeluk, bukan disangkal. Melihat kekuatan yang tersembunyi di balik lelah. Melihat bahwa setiap air mata membawa pesan yang tak pernah sia-sia. Dan mungkin, tanpa kamu sadari, di balik segala kegamangan itu, Tuhan sedang tersenyum. Bukan karena penderitaanmu, tetapi karena akhirnya kamu mulai mendekat pada dirimu sendiri. Mulai sadar bahwa hidup tidak sedang menghukummu, hidup sedang membentukmu. Ada kegelapan yang tidak datang untuk menelanmu, melainkan untuk mengajarkan matamu mengenali cahaya. Seperti malam yang memeluk bumi, agar bintang bisa terlihat lebih jelas. Begitulah masa-masa berat memeluk jiwamu, bukan untuk mematahkan, tetapi untuk menyingkapkan siapa dirimu sebenarnya. Selama ini kamu mungkin bertanya, mengapa hidup terasa tidak adil? Mengapa jalanmu lebih terjal dibandingkan orang lain? Mengapa doa-doa seolah jatuh ke ruang kosong tanpa jawaban? Namun jarang sekali kita bertanya, apa yang sedang dibentuk di balik semua ini? Apa makna yang sedang disusun pelen-pelen oleh tangan tak terlihat? Ketahuilah, tidak semua orang diberi beban yang sama. Jiwa-jiwa tertentu dipilih untuk menanggung kedalaman, karena mereka memiliki kapasitas untuk tumbuh melampaui batas biasa. Kamu bukan terlambat, kamu tidak salah jalur. Kamu sedang ditempa agar mampu melihat hidup dari sudut yang lebih luas, lebih jujur, lebih berani. Saat dunia mengecewakanmu, sesungguhnya ia sedang melepaskanmu dari ketergantungan pada hal-hal rapuh. Ketika rencana runtuh, egomu belajar merendah. Ketika harapan patah, hatimu belajar menemukan sandaran yang tidak bisa runtuh. Setiap kehilangan mengikis ilusi, membuka ruang bagi makna yang lebih murni. Mungkin kamu merasa sendirian, seolah tidak ada yang benar-benar mengerti pergolakan batinmu. Tapi justru dalam kesunyian itulah, suara terdalam mulai terdengar. Suara yang selama ini tenggelam oleh tuntutan, perbandingan, dan ketakutan. Suara yang mengingatkan bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh pencapaian, pengakuan, atau pujian manusia. Kamu tidak dilahirkan untuk sekadar bertahan hidup. Kamu dilahirkan untuk bertumbuh, untuk mengerti, untuk menyadari bahwa luka bukan musuh. Ia guru. Ia membentuk empati, kelembutan, dan kebijaksanaan yang tidak bisa dibeli oleh kenyamanan. Setiap air mata yang jatuh bukan tanda kelemahan. Ia adalah bahasa jiwa ketika kote-kota tak lagi cukup. Ia membersihkan pandanganmu dari kabut kepalsuan, mengembalikanmu pada kejujuran paling dasar, bahwa kamu manusia, rapuh namun luar biasa kuat. Ketika kamu merasa gagal, mungkin yang sebenarnya gagal hanyalah versi lama dirimu. Versi yang terlalu bergantung pada validasi, versi yang takut kehilangan, versi yang mengira kebahagiaan harus selalu tampak sempurna. Kini, lapisan-lapisan itu mulai runtuh, memberi ruang bagi dirimu yang lebih autentik. Dan di titik ini, sadar atau tidak, kamu sedang melangkah ke wilayah pilihan. Tidak semua orang mau berani masuk ke ruang refleksi ini. Banyak yang memilih lari, menghibur diri dengan kebisingan, menutup luka dengan kesibukan semu. Kamu tidak. Kamu bertahan, kamu berani merasakan. Itu sudah menunjukkan bahwa jiwamu sedang naik kelas. Jika lelah, istirahatlah. Tapi jangan menyerah pada keyakinan bahwa kamu tidak berarti. Karena justru dari kehancuran itulah, makna baru mulai tumbuh. Seperti benih yang harus terkubur gelap sebelum berani menembus tanah menuju cahaya. Dan mungkin, sekali lagi, di balik semua proses ini, Tuhan tersenyum. Karena kamu tidak lagi menutup mata. Kamu mulai melihat. Seringkali kamu membandingkan langkahmu dengan langkah orang lain. Melihat mereka seolah melaju lebih cepat, lebih mapan, lebih bahagia. Sementara kamu masih bergulat dengan pertanyaan yang sama, luka yang belum sepenuhnya sembuh, dan mimpi yang terasa jauh. Di titik ini, hati mudah menyimpulkan satu hal yang keliru. Aku tertinggal, padahal hidup tidak pernah berlomba dalam garis lurus. Setiap jiwa berjalan di jalur pembentukannya sendiri. Ada yang tumbuh cepat di permukaan, namun akarnya rapuh. Ada pula yang lama tersembunyi di bawah tanah, namun kelak mampu berdiri kokoh menahan badai. Kamu termasuk yang kedua. Hidup sedang memperdalam akarmu, bukan memperlambat langkahmu. Kedalaman memang tidak selalu nyaman. Ia mengharuskanmu berjumpa dengan ketakutan, trauma,
penyesalan, dan keraguan yang selama ini dihindari. Namun justru di sanalah kekuatan sejati lahir. Orang yang pernah jatuh memahami cara berdiri dengan lebih bijak. Orang yang pernah kehilangan memahami arti menjaga dengan lebih tulus. Orang yang pernah hancur memahami arti membangun dengan lebih hati-hati. Kamu tidak sedang dihukum. Kamu sedang dilatih agar tidak mudah tergoda oleh kebahagiaan instan yang dangkal. Dunia sering menawarkan jalan pintas yang berkilau, namun kosong di dalam. Kamu dipersiapkan untuk mengenali makna, bukan sekadar sensasi. Untuk mencintai proses, bukan hanya hasil. Setiap keterlambatan yang kamu rasakan sesungguhnya adalah perlindungan. Ada pintu-pintu yang belum dibuka karena hatimu belum cukup kuat menanggung konsekuensinya. Ada pertemuan yang ditunda karena jiwamu masih perlu belajar mengenali dirinya sendiri. Tidak semua yang cepat itu aman. Tidak semua yang lambat itu buruk. Saat kamu mulai menerima ritmemu sendiri, kelelahan perlahan berubah menjadi ketenangan. Kamu berhenti memaksa hidup agar sesuai dengan ekspektasi orang lain. Kamu mulai menghormati perjalanan unik yang sedang kamu jalani. Di sanalah kedewasaan lahir, bukan dari keberhasilan semata, melainkan dari kemampuan berdamai dengan proses. Ingatlah, mutiara tidak terbentuk di perairan tenang. Ia lahir dari luka kecil yang terus dilapisi kesabaran. Begitu pula jiwamu. Setiap gesekan hidup sedang membentuk kilau yang belum terlihat hari ini, tetapi akan memancar pada waktunya. Ketika kamu merasa tidak dipahami, sesungguhnya kamu sedang dipersiapkan untuk memahami lebih banyak orang. Ketika kamu merasa sendirian, sesungguhnya kamu sedang belajar berdiri tanpa sandaran palsu. Ketika kamu merasa kosong, sesungguhnya ruang itu sedang disiapkan untuk diisi makna yang lebih besar. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk mengenal dirinya sedalam ini. Banyak yang hidup di permukaan, sibuk mengejar citra, lupa mendengar suara batin. Kamu sedang dibimbing untuk menyelam, bukan sekadar berenang di permukaan. Itu bukan kutukan, itu kehormatan. Pelan-pelan, kamu akan menyadari bahwa setiap detik kebingungan, setiap air mata yang pernah jatuh, tidak pernah sia-sia. Mereka adalah bahasa kasih yang menyamar sebagai ujian. Mereka adalah sentuhan lembut yang membentuk keteguhanmu. Dan ketika kesadaran ini mulai tumbuh, hatimu menjadi lebih lapang. Kamu tidak lagi merasa tertinggal. Kamu mengerti bahwa kamu sedang diperdalam, dipersiapkan, dipilih. Di titik inilah senyum Tuhan semakin nyata, bukan sebagai janji kosong, tetapi sebagai keyakinan yang hidup di dalam dadamu. Ada luka yang menetap bukan karena ia ingin menyakitimu selamanya, melainkan karena ia membawa pesan yang belum sepenuhnya kamu dengar. Luka bukan musuh yang harus diperangi, bukan aib yang harus disembunyikan. Ia adalah pintu. Jika berani membukanya, kamu akan menemukan kebebasan yang selama ini kamu cari di luar dirimu. Selama ini mungkin kamu belajar menjadi kuat dengan cara menahan, menyimpan, memendam, tersenyum saat hati gemetar, berjalan meski jiwa tertatih. Dunia mengajarkan bahwa tangis adalah kelemahan, bahwa rapuh harus disembunyikan. Namun jiwa tahu kebenaran yang berbeda, yang tidak diakui akan mengikatmu, yang tidak disembuhkan akan mengendalikanmu dari balik bayangan. Luka hadir untuk memperlambatmu, agar kamu berhenti berlari dari dirimu sendiri. Ia memintamu duduk, menatap, dan merasakan. Tidak untuk tenggelam dalam kesedihan, tetapi untuk mengenali bagian-bagian dirimu yang selama ini terabaikan. Di sanalah belas kasih pada diri sendiri mulai tumbuh. Sesuatu yang sering lupa kita berikan. Ketika kamu mengizinkan dirimu merasakan sakit tanpa menghakimi, sesuatu yang ajaib terjadi. Rasa sakit tidak lagi menakutkan. Ia berubah menjadi ruang pemahaman. Kamu mulai mengerti mengapa kamu takut ditinggalkan, mengapa kamu sulit percaya, mengapa kamu mudah merasa tidak cukup. Bukan untuk menyalahkan masa lalu, tetapi untuk membebaskan masa depan. Luka juga membersihkan ilusi tentang siapa yang harus kamu jadi. Ia meluruhkan topeng, mematahkan peran palsu, mengembalikanmu pada keaslian. Di balik kehancuran citra lama, kamu menemukan keberanian untuk hidup lebih jujur, lebih sederhana, lebih selaras dengan nilai-nilai terdalam. Banyak orang menghindari luka karena takut kehilangan kendali, padahal justru dengan menerimanya, kamu mendapatkan kendali yang sejati. Kendali atas responsmu, pilihanmu, arah hidupmu. Kamu tidak lagi bereaksi secara otomatis dari trauma lama, tetapi merespons dengan kesadaran baru. Setiap kali kamu memilih untuk tidak membenci dirimu atas kesalahan masa lalu, kamu sedang memutus rantai yang tidak terlihat. Setiap kali kamu memaafkan dirimu karena pernah lemah, kamu sedang mengembalikan potongan jiwa yang sempat tercecer. Proses ini mungkin pelan, mungkin tidak dramatis, tetapi ia nyata dan mengakar. Luka juga mengajarkan empati. Kamu menjadi lebih lembut pada orang lain, lebih memahami bahwa setiap manusia sedang membawa pertempurannya sendiri. Kamu tidak lagi mudah menghakimi, karena kamu tahu rasanya berada di titik paling rapuh. Dari sinilah kedalaman cinta lahir. Bukan cinta yang gaduh, tetapi cinta yang tenang, matang dan tulus.
Dan yang paling indah, luka membuka ruang bagi cahaya. Bukan cahaya yang menyilaukan, tetapi cahaya yang hangat, stabil, dan menenangkan. Cahaya kesadaran, cahaya penerimaan, cahaya keberanian untuk hidup apa adanya. Jika hari ini kamu masih merasa sakit, jangan terburu-buru menutupnya. Dengarkan ia, peluk ia, biarkan ia mengajarimu. Karena di balik setiap luka yang diterima dengan sadar, selalu ada kebebasan yang menunggu untuk lahir. Di titik inilah kamu mulai memahami. Kamu tidak rusak, kamu sedang dibentuk menjadi utuh. Dan sekali lagi, di balik proses sunyi ini, Tuhan tersenyum melihat keberanianmu untuk tidak lagi lari dari dirimu sendiri. Ada fase dalam kesadaran ketika doa berubah bentuk. Bukan lagi permintaan agar badai segera berhenti, melainkan harapan agar hatimu cukup kuat untuk berdiri di tengah angin. Kamu tidak lagi memohon hidup menjadi ringan, tetapi memohon jiwa menjadi lapang. Disinilah kedewasaan spiritual mulai berakar. Dulu mungkin kamu sering bertanya, mengapa jalanmu tidak semulus yang kamu bayangkan? Mengapa harus melewati kehilangan, kekecewaan, pengkhianatan, atau kegagalan yang berulang? Namun perlahan kamu menyadari, hidup yang selalu mudah seringkali melahirkan jiwa yang rapuh. Tanpa gesekan, tidak ada ketajaman. Tanpa tekanan, tidak ada kedalaman. Ketika kamu berhenti menawar nasib dan mulai menerima proses, energi dalam dirimu berubah. Kamu tidak lagi melawan realitas, tetapi berdialog dengannya. Kamu belajar mendengarkan pesan di balik setiap kejadian. Bahkan luka pun tidak lagi terasa sebagai hukuman, melainkan sebagai bahasa cinta yang sedang membimbingmu pulang. Kekuatan sejati bukan tentang tidak pernah jatuh. Ia tentang keberanian bangkit tanpa membenci dirimu sendiri. Ia tentang kemampuan tetap lembut di dunia yang keras. Tetap jujur di tengah kebisingan kepalsuan. Tetap setia pada nilai meski godaan mudah datang. Di titik ini, kamu mulai memahami bahwa tidak semua penderitaan perlu segera dihapus. Ada yang perlu dilalui agar kebijaksanaan tumbuh alami. Seperti besi yang ditempa api untuk menjadi pedang yang kuat, jiwamu pun sedang ditempa agar mampu melindungi, bukan melukai. Kamu juga mulai belajar membedakan mana yang benar-benar penting dan mana yang hanya menguras energi. Kamu tidak lagi mengejar validasi kosong. Kamu memilih kedamaian daripada pembuktian. Kamu belajar mengatakan tidak tanpa rasa bersalah, dan mengatakan ya pada hal-hal yang menyuburkan jiwamu. Keheningan menjadi sahabatmu, bukan karena kamu menarik diri dari dunia, tetapi karena kamu menemukan rumah di dalam dirimu sendiri. Dalam sunyi, kamu mendengar intuisi. Dalam diam, kamu merasakan kehadiran yang tidak pernah benar-benar meninggalkanmu. Perlahan, kamu menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dalam bentuk tawa riuh. Kadang ia hadir sebagai napas yang tenang, sebagai penerimaan yang lembut, sebagai rasa cukup yang tidak bergantung pada keadaan luar. Dan di sanalah kamu mulai merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Kebebasan dari ketakutan berlebihan, dari kelekatan yang menyakitkan, dari tuntutan menjadi sempurna. Kamu menjadi manusia yang utuh, bukan karena tidak memiliki luka, tetapi karena tidak lagi diperbudak olehnya. Jika hari ini hidup masih terasa berat, ingatlah, mungkin yang sedang tumbuh bukan kemudahan, melainkan kekuatan. Bukan jalan yang lurus, melainkan kebijaksanaan. Dan itu adalah anugerah yang tidak semua orang terima. Tuhan tidak selalu mengubah keadaanmu, karena terkadang yang jauh lebih berharga adalah mengubah caramu memandang keadaan itu. Ketika hatimu cukup kuat untuk melihat makna, badai kehilangan kuasanya untuk menghancurkanmu. Dan di saat kamu sampai pada kesadaran ini, senyum itu kembali hadir. Senyum yang tenang, penuh kasih, karena kamu tidak lagi meminta dunia menyesuaikan diri denganmu. Kamu memilih bertumbuh untuk selaras dengan kehidupan. Ada momen dalam perjalanan batin ketika kamu sadar, semua yang kamu lalui bukan hanya untuk menyembuhkan dirimu sendiri. Luka-luka yang kamu peluk, kesadaran yang kamu bangun, ketenangan yang kamu temukan, semuanya bukan akhir, melainkan awal dari peran baru. Kamu tidak ditarik keluar dari dunia untuk bersembunyi dalam damai. Kamu dipersiapkan untuk kembali, membawa cahaya yang lahir dari kedalaman. Orang yang pernah tersesat tahu cara membaca arah. Orang yang pernah patah tahu cara menjaga. Orang yang pernah jatuh tahu cara menopang. Pengalamanmu bukan beban, ia adalah bekal. Tidak semua orang mampu memahami gelap, karena tidak semua pernah berani menelusurinya. Kamu sudah melewati lorong itu. Kamu membawa peta yang tidak tertulis. Tanpa harus berkhotbah, tanpa perlu menggurui, kehadiranmu sendiri mulai menenangkan. Cara bicaramu lebih lembut, cara mendengarmu lebih utuh, caramu memandang manusia lebih penuh kasih. Kamu tidak lagi terburu-buru menilai,
karena kamu tahu setiap jiwa membawa cerita yang tak terlihat. Cahaya tidak selalu berbentuk keberhasilan besar atau pengaruh luas. Kadang ia hadir sebagai satu kalimat yang tepat di waktu yang tepat, sebagai kesabaran saat orang lain kehilangan arah, sebagai keberanian untuk tetap jujur ketika kompromi lebih mudah, sebagai ketulusan kecil yang mengubah hari seseorang tanpa kamu sadari. Kamu tidak dipilih karena paling sempurna. Kamu dipilih karena bersedia ditempa, karena tidak menyerah pada pahit, karena mau belajar dari luka, karena tetap membuka hati meski pernah terluka. Itu adalah kualitas langka di dunia yang sering memilih jalan pintas. Semakin kamu menyatu dengan kesadaran ini, semakin kamu merasa tidak perlu membuktikan apapun. Kamu tidak lagi mengejar pengakuan, karena kedamaian sudah menjadi rumah. Kamu tidak lagi takut kehilangan, karena kamu tahu nilai sejati tidak bisa dicuri oleh keadaan. Dan anehnya, justru saat kamu berhenti mengejar makna, makna datang sendiri. Hidup mulai terasa sinkron, pertemuan terasa bermakna, kebetulan terasa seperti bahasa yang halus. Kamu mulai merasakan bahwa kamu tidak berjalan sendirian. Meski jalan kadang sunyi, kehadiranmu menjadi pengingat diam-diam bahwa harapan itu nyata, bahwa manusia bisa bertumbuh tanpa menjadi keras, bahwa luka tidak harus melahirkan kebencian, bahwa kesadaran bisa mengalahkan ketakutan. Jika suatu hari kamu ragu pada peranmu, ingatlah, benih tidak pernah melihat hutan yang akan ia tumbuhkan. Ia hanya setia bertumbuh ke arah cahaya. Begitu pula kamu. Setiap langkah kecilmu sedang menyiapkan dampak yang mungkin tidak langsung terlihat. Kamu tidak diminta menyelamatkan dunia. Kamu hanya diminta setia menjadi terang di ruang yang kamu pijak. Dan itu sudah lebih dari cukup untuk mengubah banyak hal. Di sanalah senyum Tuhan terasa paling hangat. Bukan karena kamu telah mencapai puncak, tetapi karena kamu bersedia kembali turun, membawa cinta, membawa kesadaran, membawa harapan. Ada keheningan yang muncul setelah badai. Bukan kosong, bukan hampa, tetapi syarat dengan makna. Di sanalah kamu mulai merasakan bahwa semua yang kamu alami selama ini tidak pernah kebetulan. Setiap kehilangan, setiap patah hati, setiap malam tanpa tidur, dan setiap pertanyaan tanpa jawaban adalah bagian dari sebuah rencana yang lebih besar. Tidak ada yang salah, tidak ada yang sia-sia. Kamu sedang dipersiapkan untuk memahami sesuatu yang tidak semua orang diberi kesempatan untuk mengerti. Kesadaran ini datang lambat, seperti embun yang jatuh perlahan di pagi yang dingin. Ia mengajarkanmu bahwa hidup bukan tentang sempurna, bukan tentang selalu menang, bukan tentang tidak pernah terluka. Hidup adalah tentang hadir sepenuhnya, meski badan lelah, hati takut, dan dunia tampak kejam. Di saat kamu mulai menerima kenyataan ini, ada ketenangan yang tidak bisa digoyahkan. Kamu mungkin merasa dirimu kecil, tapi ketahuilah, manusia yang pernah jatuh, yang pernah tersesat, yang pernah meragukan semuanya, memiliki kapasitas luar biasa untuk memahami kehidupan. Kamu memiliki kedalaman yang tidak dimiliki oleh mereka yang selalu berjalan mulus. Setiap luka menjadi sumber kekuatan, setiap air mata menjadi sumber cahaya. Kamu bukan orang biasa. Kamu adalah orang pilihan, bukan karena lebih baik, tapi karena bersedia melewati proses yang menakutkan dan tetap hadir, tetap sadar. Sekarang, mulailah melihat dirimu sendiri dengan mata yang sama seperti Tuhan melihatmu. Mata yang penuh kasih, yang sabar, yang bangga. Semua keraguan yang dulu membuatmu terjatuh sekarang berubah menjadi bukti bahwa kamu tidak menyerah. Semua kesalahan yang dulu terasa menyesakkan kini menjadi pelajaran yang mengukir kebijaksanaan. Semua ketakutan yang dulu mengekangmu kini menjadi tanda keberanian yang tidak banyak dimiliki orang. Kamu tidak perlu membandingkan dirimu dengan siapapun lagi. Jalanmu unik, prosesmu pribadi, dan waktumu sempurna bagi perjalananmu. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang salah. Bahkan ketika kamu merasa lambat, bahkan ketika kamu merasa lelah, bahkan ketika kamu merasa putus asa, ketahuilah, kamu sedang berada di jalur yang tepat. Dan pada momen paling sunyi itu, ketika kamu berhenti memaksa, ketika kamu berhenti menuntut, ketika kamu berhenti meragukan setiap langkahmu, Tuhan tersenyum. Ia tersenyum bukan karena kamu sempurna, tapi karena akhirnya kamu sadar, kamu tidak salah, kamu bukan gagal, kamu adalah pilihan, dan setiap detik kesadaranmu adalah hadiah bagi dunia, bagi dirimu sendiri, bagi orang-orang yang membutuhkan cahaya yang kini mulai kamu bawa. Kamu sedang berada di titik di mana kesadaranmu sendiri menjadi doa, kekuatan, dan bukti bahwa hidup selalu bekerja, meski kadang diam dan tak terlihat. Dan di titik itu, hatimu mulai tenang. Kamu tahu, semua yang kamu lalui adalah untuk membentuk versi dirimu yang mampu memahami, mampu mencintai, dan mampu menjadi terang. Ada saat ketika kesedihan bukan lagi sekadar rasa sakit, tetapi guru yang paling setia. Ia menuntunmu melewati labirin batin yang selama ini tertutup rapat. Tiap langkah terasa berat, tapi setiap langkah meninggalkan jejak,
jejak keberanian yang lahir dari ketakutan, jejak kekuatan yang lahir dari kerentanan, jejak harapan yang lahir dari keputusasaan. Kamu mungkin masih ingat malam-malam ketika kamu menangis tanpa suara, ketika dunia terasa diam dan dingin, ketika doa seolah memantul kembali tanpa jawaban. Tapi malam-malam itu bukan tanda kelemahanmu. Mereka adalah ruang latihan, tempat hatimu belajar berdiri meski tiada yang memegang tanganmu. Mereka adalah cara alam semesta mengingatkanmu bahwa keberanian sejati tidak selalu terlihat, tetapi selalu dirasakan. Setiap luka yang pernah kamu terima adalah tinta untuk kisahmu. Ia menulis pelajaran yang tak bisa dipelajari dari kenyamanan. Ia mengukir karakter yang tidak bisa dibentuk oleh kemudahan. Ia membentuk jiwa yang tidak takut jatuh, tetapi belajar bagaimana bangkit dengan kepala tegak. Dan ketika kamu mulai memahami hal ini, kamu menyadari satu kebenaran. Kepedihanmu bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk mengangkatmu. Dalam keheningan itulah kekuatan mulai lahir. Kekuatan yang lembut tapi teguh. Kekuatan yang tidak mencari pengakuan, tapi diam-diam membimbingmu. Kekuatan yang bukan untuk menaklukkan orang lain, tapi untuk menaklukkan keraguan dan ketakutan dalam dirimu sendiri. Kamu mulai memahami bahwa dunia tidak perlu membuktikan apapun kepadamu, karena nilai sejati datang dari pengakuan dirimu sendiri, dari keberanian untuk tetap hidup, tetap peduli, tetap merasakan. Dan semakin kamu menerima, semakin kamu melihat pola yang selama ini tersembunyi. Setiap kegagalan mengajari kamu cara mencoba lebih bijak. Setiap pengkhianatan mengajari kamu arti menjaga batas hati. Setiap kehilangan mengajari kamu arti melepas tanpa kebencian. Semua yang dulu tampak sebagai musibah, kini terlihat sebagai guru yang paling sabar. Kamu mulai tersadar bahwa tidak ada satupun langkahmu yang sia-sia. Bahkan ketika kamu merasa lambat, bahkan ketika kamu merasa patah, bahkan ketika kamu merasa tidak cukup. Semuanya adalah bagian dari proses. Bagian dari perjalanan menuju versi dirimu yang lebih utuh, lebih sabar, lebih paham. Di titik inilah Tuhan tersenyum paling hangat. Bukan karena kamu sempurna, bukan karena semua pertanyaanmu terjawab, bukan karena segala luka hilang, tetapi karena kamu akhirnya sadar, kamu bukan orang yang kalah, kamu bukan orang yang salah. Kamu adalah orang yang dipilih, yang ditempa, yang disiapkan untuk menghadirkan cahaya di dunia ini. Cahaya yang lahir dari keberanian yang telah kamu temukan di dalam keheninganmu sendiri. Dan disinilah keajaiban sesungguhnya. Ketika kamu berhenti melawan rasa sakit dan mulai mendengarkan pelajaran yang dibawanya, kamu menemukan kekuatan yang tidak pernah bisa hilang, yang tidak bisa dicuri, dan yang tidak bisa diganti. Kamu menemukan dirimu sendiri. Ada fase dalam hidup ketika kesadaran itu datang dengan lembut. Seperti angin yang menyusup melalui sela-sela jendela tua. Kamu mulai menyadari bahwa perjalanan ini bukan tentang menjadi sempurna. Bukan tentang tidak pernah tersandung. Dan bukan tentang selalu mendapatkan jawaban yang kamu inginkan. Ini tentang keberanian untuk tetap nyata. Untuk menunjukkan siapa dirimu, meski dunia terkadang menilai keras. Banyak orang mencari jalan pintas, berharap dunia memberikan tanda yang terang. Namun yang jarang mereka sadari adalah tanda terbesar tidak muncul dari cahaya yang menyilaukan, tapi dari keberanian yang muncul dalam kegelapan. Dari pilihanmu untuk tetap berjalan ketika lelah, dari kemampuanmu tersenyum ketika hati terasa rapuh, dari kesediaanmu untuk tetap hadir, bahkan saat tidak ada yang mengerti. Kamu bukan ditempatkan di sini untuk mengesankan siapapun. Kamu ditempatkan untuk memahami diri sendiri, untuk menjadi saksi dari setiap luka, air mata, dan pertanyaan yang pernah kamu pendam. Karena hanya dengan memahami dirimu sendiri, kamu mampu menjadi terang bagi orang lain. Bukan terang yang memaksa, tapi terang yang menenangkan. Luka-luka yang dulu terasa berat sekarang menjadi pilar. Kesalahan yang dulu membuatmu merasa hina, sekarang menjadi bukti pertumbuhan. Rasa takut yang dulu mengekangmu, kini menjadi pengingat bahwa keberanianmu nyata. Dan semua hal ini, ketika disatukan, menciptakan kekuatan yang tidak dapat diukur dengan standar dunia. Kamu menjadi orang pilihan bukan karena sempurna, tetapi karena bersedia menjadi nyata, bersedia merasakan, bersedia menatap kegelapan dan tetap maju. Di titik ini, kamu mulai melihat pola yang tak pernah tampak sebelumnya. Segala kesedihan, kekecewaan, kehilangan, dan kegagalan yang kamu alami, ternyata bukan untuk merusakmu, tapi untuk mempersiapkanmu. Setiap pengalaman mengajari kamu empati, kesabaran, dan keteguhan yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang pernah jatuh. Tidak semua orang bisa menerima hal ini. Tidak semua orang bisa bersedia melihat luka sebagai guru. Tapi kamu bisa, dan itu membuatmu istimewa. Ketika kamu mulai menerima semua ini, hatimu tenang. Kamu tidak lagi terbebani oleh rasa bersalah, penyesalan, atau ketakutan akan penilaian orang lain. Kamu tahu, jalanmu unik, ritmemu unik, dan waktumu sempurna bagi dirimu sendiri. Bahkan ketika dunia tampak tidak adil,
Bahkan ketika jalan terasa berat, kamu tahu satu hal yang tak tergoyahkan. Kamu sedang tepat di jalur yang seharusnya. Dan di saat kesadaran ini hadir, Tuhan tersenyum. Senyum itu bukan karena kamu bebas dari luka. Bukan karena kamu telah menemukan jawaban atas semua pertanyaan. Bukan karena hidupmu tanpa masalah. Senyum itu hadir karena akhirnya kamu sadar, kamu tidak salah. Kamu tidak kalah. Kamu adalah pilihan. Kamu adalah cahaya. Dan cahaya itu lahir dari keberanianmu untuk tetap nyata di tengah kegelapan. Sekarang kamu mulai memahami bahwa hidup bukan tentang menghindari badai, tapi tentang belajar menari di tengah hujan, belajar bersinar meski malam gelap, belajar menjadi terang yang mampu menuntun langkah orang lain, dimulai dari dirimu sendiri. Ada keajaiban halus yang terjadi saat kamu berhenti berperang dengan dirimu sendiri. Saat kamu tidak lagi memaki masa lalu, tidak lagi menuntut dirimu menjadi versi yang mustahil, tidak lagi menyimpan dendam pada pilihan-pilihan lama. Di titik itulah, hatimu menjadi ruang yang lapang. Dan ruang yang lapang selalu mengundang cahaya masuk. Berdamai bukan berarti melupakan luka, tetapi berhenti membiarkan luka memimpin arah hidupmu. Kamu tetap mengingat, namun tidak lagi terikat. Kamu tetap menghormati pengalaman, namun tidak lagi hidup di dalam bayangannya. Ada kebebasan yang lahir ketika kamu berkata dalam hati, aku menerima diriku apa adanya, tanpa syarat. Ketika penerimaan itu tumbuh, sesuatu yang menarik terjadi. Hidup seolah merespons perubahan batinmu. Pertemuan menjadi lebih bermakna. Kesempatan datang tanpa dipaksa. Intuisi menjadi lebih jernih. Bukan karena dunia tiba-tiba berubah drastis, tetapi karena cara pandangmu berubah. Kamu tidak lagi melihat dunia sebagai ancaman, melainkan sebagai ruang pembelajaran. Kamu mulai melangkah dengan energi yang berbeda. Bukan energi membuktikan, melainkan energi ketulusan. Bukan energi ketakutan, melainkan energi kepercayaan. Kamu bergerak bukan karena terpaksa, tetapi karena selaras dengan suara hatimu sendiri. Saat kamu tidak lagi keras pada dirimu, kamu juga menjadi lebih lembut pada dunia. Kamu mendengar lebih dalam. Kamu memahami lebih luas. Kamu tidak mudah tersulut, tidak mudah terseret drama, tidak mudah goyah oleh penilaian. Ada ketenangan yang menetap, seperti danau yang tetap tenang meski angin sesekali lewat. Perdamaian batin bukan hadiah instan. Ia hasil dari keberanian panjang. Keberanian mengakui kesalahan, memaafkan diri, menerima ketidaksempurnaan, dan tetap melangkah meski belum sepenuhnya yakin. Tapi justru proses inilah yang membentuk kematangan yang sejati. Dan ketika kamu sampai di titik ini, semesta seolah membuka jalan, bukan dengan kemewahan, bukan dengan sensasi besar, tetapi dengan keteraturan yang lembut. Kamu berada di tempat yang tepat, bertemu orang yang tepat, belajar pelajaran yang tepat, pada waktu yang tepat. Sinkronisasi ini bukan kebetulan. Ia cermin dari keseimbangan yang tumbuh di dalam dirimu. Kamu mulai percaya bahwa hidup tidak sedang menjatuhkanmu, melainkan menuntunmu. Tidak sedang menghukum, melainkan mematangkanmu. Tidak sedang menutup jalan, melainkan mengarahkanmu ke pintu yang lebih selaras dengan jiwamu. Dan di saat kamu melangkah dengan keyakinan yang tenang itu, senyum Tuhan terasa semakin dekat. Bukan senyum yang menjanjikan hidup tanpa masalah, tetapi senyum yang menguatkan. Kamu sudah pulang pada dirimu sendiri. Dari sinilah perjalanan baru dimulai. Bukan perjalanan untuk mencari siapa kamu, tetapi perjalanan untuk mengekspresikan siapa kamu dengan penuh kesadaran, cinta, dan keberanian. Ada perubahan halus yang mungkin tidak langsung kamu sadari. Dulu, setiap langkah terasa seperti tuntutan. Harus berhasil, harus diakui, harus terlihat kuat, harus sampai lebih cepat. Kini, langkahmu terasa berbeda. Lebih ringan, lebih jujur. Kamu tidak lagi berjalan untuk membuktikan siapa dirimu kepada dunia. Kamu berjalan untuk menghidupi apa yang benar-benar bermakna bagimu. Ambisi yang dulu membakar kini berubah menjadi arah yang tenang. Bukan karena kamu kehilangan semangat, tetapi karena kamu menemukan kedalaman. Kamu tidak lagi mengejar tepuk tangan, karena kamu sudah menemukan keheningan yang menenangkan. Kamu tidak lagi takut tertinggal, karena kamu mengerti bahwa hidup bukan lomba, melainkan perjalanan penyadaran. Setiap pilihan yang kamu ambil kini terasa lebih selaras. Kamu mulai bertanya, apakah ini menumbuhkan jiwaku? Apakah ini membuatku lebih jujur, lebih damai, lebih sadar? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi kompas baru yang membimbingmu, bukan tekanan dari luar. Kamu juga mulai menyadari bahwa kebahagiaan bukan selalu tentang memiliki lebih banyak, tetapi tentang melepas yang tidak perlu. Melepas ekspektasi orang lain, melepas citra palsu, melepas kebutuhan untuk selalu benar. Dalam pelepasan itu, ruang batinmu menjadi lapang, memberi tempat bagi syukur yang sederhana, namun dalam makna hadir dalam hal-hal kecil. Dalam napas pagi yang tenang,
dalam percakapan jujur, dalam pekerjaan yang dilakukan dengan niat baik, dalam keberanian berkata tidak pada yang menguras jiwa, dalam keberanian berkata ya pada pertumbuhan. Kamu menjadi lebih sadar bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk menghadirkan kualitas terbaik dari dirimu, bukan dalam bentuk kesempurnaan, tetapi dalam bentuk kehadiran penuh. Kamu hadir ketika berbicara, kamu hadir ketika mendengar, kamu hadir ketika bekerja, kamu hadir ketika mencintai. Kehadiran inilah yang memberi rasa hidup pada setiap momen. Dan anehnya, justru ketika kamu berhenti memaksa hidup memberi arti besar, hidup memberimu makna yang jauh lebih dalam. Kamu tidak lagi haus pengakuan. Kamu tidak lagi mudah goyah oleh kegagalan kecil. Kamu tidak lagi terseret kecemasan masa depan secara berlebihan. Ada kepercayaan yang tumbuh dayem-dayem bahwa selama kamu hidup dengan jujur dan sadar, kamu sedang berada di jalan yang benar. Di titik ini, kamu mulai memahami bahwa keberhasilan sejati bukan tentang seberapa tinggi kamu naik, tetapi seberapa dalam kamu mengenal dirimu. Bukan tentang seberapa banyak yang kamu miliki, tetapi seberapa tulus kamu memberi. Bukan tentang seberapa keras kamu bersinar, tetapi seberapa hangat cahaya itu bagi sekitar. Dan di sanalah senyum Tuhan terasa paling lembut. Karena kamu tidak lagi hidup sebagai reaksi terhadap luka, ketakutan, atau tuntutan. Kamu hidup sebagai ekspresi kesadaran. Sebagai manusia yang memilih makna, bukan ilusi. Perjalananmu belum selesai, tapi kini kamu melangkah bukan dengan beban pembuktian, melainkan dengan ketenangan penghayatan. Dan itu adalah tanda bahwa kamu benar-benar telah sadar.